Shalom anak-anak di rumah. Shalom. Wah, Los Fang Ing sama Los Nike senang sekali loh bisa menjumpai anak-anak di rumah melalui ibadah online kali ini. Ya Los Nike ya. Betul sekali. Iya loh, kami berdua tuh seneng banget kalau lihat foto-foto kalian. Iya loh. Iya, waktu kalian itu mengirimkan fotonya bersama dengan aktivitas. Ya, memang sekarang kita nggak pernah bertemu kayak dulu ya Los Nike. Betul. Tapi kami tetap senang melihat kalian walaupun cuma lewat foto. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita senang sekali bertemu dengan kalian. Kita pujikan bersama-sama ya. Yuk, anak-anak bangkit berdiri. Kita pujikan lagu It's Good. Ikuti gerakannya Los Fang Ing ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi anak-anak, kita pujikan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yuk, sekarang kita mau berdoa sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah online kami dari awal sampai akhirnya nanti. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau dengar satu buah firman Tuhan yang akan banyak menolong kita. Bagaimana ya kita bisa mengasihi teman-teman kita loh Los Nika. Ya, oke. Tapi sebelumnya kita akan pujikan sebuah lagu. Lagunya judulnya itu Yesus sayang padaku. Nah, ada bahasa Inggrisnya loh. Siapa yang tahu apa bahasa Inggrisnya? Nah, aku tahu lah, Sir. Apa Los Nika? Apa ya? Ya, Los Nika. Kalau aku taunya yang Mandarin loh, Sir. Los Mandarin ya, Los Nika sih. Apa Los? Yesus爱我，我知道。 Oh, kalau gitu Los Fang juga tahu bahasa Inggrisnya Apa dong. loh, Sir? Jesus loves me. Oh, This I know, gitu ya. hebat. Oke, kita mau pujikan 3 bahasa loh anak-anak ya. Yang pertama, kita pujikan dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua, bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, bahasa Mandarinnya ya. Yang bisa kita pujikan dengan penuh sukacita. Yuk, kita pujikan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meskipun kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bahasa Inggrisnya ya. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes.
道。耶稣爱我，我知道，因有圣经告诉我，凡小孩遮住牧羊。我虽然弱，主刚强，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱的，有圣经告诉我。 Yuk anak-anak duduk yang baik ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Lo Sosyoling. Duduk baik-baik ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Senang sekali hari ini Lo Sosyoling bisa menjumpai anak-anak semua. Apa kabar kalian? Ya, Lo Sosyoling berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Yuk, sebelum Lo Sosyoling mau bercerita, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dan kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka telinga kami, Engkau buka hati kami, Engkau bantu kami untuk dapat berkonsentrasi sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengar dan tidak hanya mendengar, tetapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati Lo Sosyoling juga yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kalian tentu punya kakak atau punya adik bukan? Ya. Ada hal-hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan kakak adik bersama-sama, ya kan? Kalian bisa bermain bersama, bisa juga belajar bersama-sama, bisa juga saling bersenda gurau, ya, atau bisa juga saling berbagi. Nah, tetapi ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan yang kalian lakukan. Contoh seperti gambar yang saya tunjukkan saat ini. Tuh, itu toh yang kalian lakukan, betul enggak? Kakak adik kadang-kadang juga bertengkar ya. Nah, yang cowok pukul karena marah sama adiknya, sama kakaknya. Kalau yang perempuan nggak kalah juga, waktu marah tuh rambutnya dituarek, dijambak, saling jambak-jambakan rambut tuh, atau juga ada yang saling berteriak satu sama yang lain, sampai ada yang menangis, ya. Nah hari ini Lo Sosyoling juga akan bercerita tentang seorang kakak yang tidak mengasihi adiknya. Seperti apa itu? Nah, yuk kita akan tonton video berikut ini. Mari ya, kita tenangkan hati, kita simak bersama baik-baik. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai dua anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak, anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain. Tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain,
Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang penggembala. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah, anak-anak, kita tadi sudah tonton videonya bersama ya. Nah, di dalam video itu ada kisah kakak beradik yang bernama Kain dan Habil. Ya, nah Kain dan Habil ini bertumbuh besar menjadi dewasa dan masing-masing mereka memiliki pekerjaannya. Si Kain itu suka dengan bercocok tanam menjadi seorang petani ya, sedangkan si Habil dia suka memelihara kambing domba menjadi seorang gembala. Nah, pada suatu hari waktunya mereka untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, kemudian si Kain ini mulai mengumpulkan hasil panennya, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran di situ, dan dibawa sebagian untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian pula dengan Habil, ya, dia bawa seekor anak dombanya yang sulung untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan mereka mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Loh, mengapa ya anak-anak? Kok persembahan Kain padahal juga bagus-bagus, kok gak diterima Tuhan? Sedangkan persembahan Habil kok yang diterima? Kenapa ya? Nah, anak-anak, ternyata di Alkitab itu memberitahu kita bahwa karena iman, maka Habil mempersembahkan persembahan yang jauh lebih baik daripada persembahan Kain. Kain tidak percaya Tuhan. Karena itu Kain tidak membawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah, karena inilah maka Kain menjadi iri hati. Dia menjadi jengkel, dia menjadi marah kepada Habil. Dan apa yang dikerjakan Kain? Dia sudah merencanakan suatu rencana yang jahat terhadap Habil. Dan akhirnya anak-anak tahu dari kisah tadi, Kain membunuh Habil. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar ya, kita belajar membunuh itu melanggar perintah Tuhan yang nomor 6 dari 10 hukum. Nah, Loso tahu ya, kita semua di sini tidak ada yang melanggar perintah itu ya. Loso Sioling ya juga tidak. Loso juga yakin anak-anak juga tidak seperti Kain ya, yang membunuh ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab apa tentang membunuh. Nah, kita akan sama-sama lihat ya. Kita akan buka dari Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-22 ya. Buka Alkitabnya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Loso Sioling akan bacakan ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, ternyata anak-anak, Tuhan Yesus berkata bahwa marah itu sama dengan membunuh. Nah, kalau begitu siapa yang di sini nggak pernah marah? Ayo. Iya, semua pasti pernah marah. Loso Sioling juga pernah marah ya. Nah, karena dosa itu yang membuat kita tidak mentaati perintah Tuhan.
ya. Tetapi kalau kita mau mengakui dosa kita dan kita datang kepada Tuhan, meminta ampun dan membuka hati untuk percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan ditolong Tuhan untuk mentaati firman Tuhan. Nah, jadi mari sekarang kita akan baca kembali ayat hafalan kita, ya. Ayat hafalan kita, Alkitabnya diambil kembali. Kita akan sama-sama buka dari Keluaran. Dari Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-13, ya. Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-13 yang berbunyi jangan membunuh, ya. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Tentu anak-anak bisa menghafal, ya, hanya 2 kata ayat ini dan cepat sekali kita bisa menghafal, ya. Keluaran 20 ayat 13, jangan membunuh. Nah, anak-anak, firman Tuhan jangan membunuh ini tidak hanya berkata kepada kita untuk tidak membunuh secara fisik, ya, seperti Kain tadi, atau marah seperti yang Tuhan katakan tadi di dalam Matius bahwa marah itu juga sama dengan membunuh. Tidak hanya seperti itu, ya. Tetapi jangan membunuh ini juga berarti bagi kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, mengasihi sesama artinya gimana loh? Ya, siapa sesama itu? Nah, sesama itu bisa orang tua kita, papa mama kita. Nah, kadang-kadang mereka ngomel, ya, menasihati kita, nyuruh kita belajar, padahal kita pengennya main gitu, ya. Tapi mama, papa selalu ingatkan kita belajar. Kita jadi marah, kita jadi jengkel. Tapi hari ini kita sudah dengar firman, ya, kita mau belajar untuk mengasihi papa mama. Kalau kita mengasihi papa mama, berarti kita juga mentaati mereka. Ya. Jadi kalau papa mama menasihati kita buka hati, kita buka telinga kita mau taat, ya. Siapa lagi? Kita juga mau mengasihi guru kita. Nah, anak-anak kadang, aduh, guru itu loh, tugasku udah banyak, kok dikasih tambah tugas lagi? Nah, kadang anak-anak sudah ngomel-ngomel sendiri, bersungut-sungut, marah-marah gitu, ya. Nah, hari ini kita mau belajar mengasihi guru kita. Dengan apa? Kalau ada tugas, kalau ada PR, kita mau membuka hati, mau menerima tugas yang harus dikerjakan. Karena itu memang tugas kita sebagai seorang murid, kita harus belajar sungguh-sungguh, ya. Nah, mengasihi siapa lagi? Mengasihi kakak atau adik kita. Kalau saat kita sedang bermain, ya, adik merebut mainan kita, jangan langsung nggak boleh, ya. Kita belajar mengasihi adik kita, belajar untuk mengalah, ya. Atau kalau kakak atau adik itu lagi bermain curang, ya, nah kita juga mau belajar mengasihi mereka. Enggak langsung marah-marah, langsung cubit, langsung pukul, ya, main tangan kita. Tunggu dulu, ya. Kita mau mengasihi mereka, kita katakan kepada kakak atau adik kita, jangan curang, aku enggak suka kalau kita mainnya curang. Ayo kita main baik-baik gitu, ya. Kita bisa berkata-kata dengan baik, ya. Nah, anak-anak, terus mengasihi siapa lagi? Nah, ternyata tidak hanya orang tua, guru kita, ya, kakak adik kita, tapi juga teman-teman kita. Dan kita juga mengasihi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita. Kita belajar mengasihi mereka juga dengan mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Sulit, ya? Iya, sulit. Tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita
untuk mentaati perintahnya, untuk belajar sama-sama mengasihi sesama kita. Amin. Mari anak-anak, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang kami mau sama-sama belajar untuk mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak adik kami, mengasihi teman kami, bahkan mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dimampukan untuk boleh mengasihi mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak di rumah tadi dengar firman Tuhannya enggak? Dengar ya Lose. Ya, kita belajar ya, baik Lose Fang Ing, Lose Nike, belajar jadi pelaku firman yang baik, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kita belajar untuk mengasihi teman-teman kita. Dan hari ini kita juga akan memberikan persembahan buat Tuhan. Anak-anak bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer di rekening yang ada di layar, atau gini Lose Nike, kalau mereka itu tidak bisa mentransfer, mereka bisa memasukkannya ke kotak persembahan di gereja. Setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 4 sore disediakan kotak di kantor gereja. Jadi anak-anak bisa minta tolong papa mamanya Lose Nike. Oh begitu ya. Untuk memberikan persembahan buat sekolah minggu. Ya, yuk kita akan pujikan sebuah lagu Hitung Berkat. Sekali lagi ya. Hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Yuk sekarang kita mau berdoa buat persembahan. Bisa minta tolong Lose Nike berdoa buat persembahan. Anak-anak di rumah sama Lose Fang Ing, kita sama-sama berdoa dalam hati. Lose Nike yang akan pimpin dalam doa persembahan. Mari anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami juga boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh dipakai di komisi anak di sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk orang tua kami, Papa dan Mama. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Lose Nike, Ya, ternyata ibadah kita udah cepat selesai. sekali ya Losi Iya ya. Aduh. Oh, kalau gitu minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya. Ya, ya. Betul. Oke, sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa sekali lagi ya. Kita mau bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Lose Fang Ing berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kami bersyukur kami boleh kami boleh beribadah beribadah pada hari ini. pada hari ini. Tuhan tolong Tuhan tolong supaya kami menjadi anak yang menyenangkan yang menyenangkan hatinya Tuhan. hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Lose Nike, Ya. kita sama-sama menyampaikan salam buat mereka yuk. Yuk, Kita yuk. katakan Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sekarang hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati.